Kejadian yang menimpa Diogo Jota dan adiknya Andre Silva kemarin adalah sebuah kejadian yang tidak pernah bisa diprediksi oleh siapapun. Sebagai pemain yang masih aktif dan bahkan sedang berada di masa prime-nya, apa yang terjadi kemarin adalah salah satu kejadian paling gelap dalam sejarah Liverpool. Tentunya sebagai satu skuad dan klub, Liverpool membutuhkan waktu yang cukup untuk bisa move on dari semua kejadian ini. Bukan tugas yang mudah pastinya, tapi mau tidak mau hidup akan terus berjalan. Dan begitupun dengan sepak bola. Mohamed Salah, salah satu senior dari skuad Liverpool saat ini, telah memberikan pesan yang sangat mendalam kepada Diogo Jota. Salah mengatakan kalau dia tidak pernah terpikirkan untuk merasa takut ketika kembali ke kota Liverpool. Namun itulah yang dia rasakan ketika kembali ke Anfield melihat nama Diogo Jota yang sudah tidak ada lagi orangnya. Seorang kawan yang sudah berjuang bersama selama bertahun-tahun sekarang menghilang begitu saja tanpa bisa bertemu lagi. Hal seperti ini tentu akan membuat seseorang merasa takut. Dan bahkan Salah juga tidak bisa menutupi perasaannya. Beliau mengatakan kalau perpisahan antar pemain memang akan terjadi, tapi kasusnya tidak seperti ini. Pastinya akan sangat sulit untuk bisa move on dari semua kejadian ini, apalagi untuk mereka para skuad inti dari Liverpool. Namun perpisahan adalah bagian dari kehidupan, dan apa yang terjadi kemarin akan menjadi kenangan untuk masa depan. Rasa takut dan sedih akan selalu menghantui, tapi senyuman hangat juga akan mulai berdatangan seiring waktu berjalan. Kemarin skuad inti dari Liverpool telah memulai kegiatan mereka untuk persiapan musim depan, di mana salah satunya adalah menjalankan pertandingan friendly dengan Preston North End. Ini adalah pertandingan pertama semenjak kejadian Diogo Jota. Dan kabar menariknya untuk kalian para fans klub ini, skuad dari Liverpool bisa mulai menjalankan kegiatan dengan baik. Pada pertandingan tersebut Liverpool berhasil menang dengan skor 3-1. Dan sepanjang pertandingan ini berlangsung, berbagai tribut dilakukan untuk Diogo Jota, mulai dari penghormatan hening sampai ke berbagai selebrasi yang dilakukan, semuanya didedikasikan untuk Diogo Jota. Semua ini adalah sebuah langkah awal, langkah yang penting untuk skuad Liverpool bisa memperbaiki mental mereka dan move on. Semua ini adalah langkah yang penting karena mereka tidak bisa terlalu lama berlarut dalam kesedihan, mengingat musim depan akan segera dimulai dan persaingan akan kembali memanas. Demi mencapai hal tersebut, beberapa langkah penting harus dijalankan. Salah satunya adalah berbicara dan menghargai perjalanan bersama Diogo Jota. Perkenalkan Lee Richardson. Beliau adalah bagian dalam staf Liverpool. Yang lebih spesifik lagi, beliau adalah psikologis yang bertugas untuk memperhatikan kesehatan mental skuad Liverpool. Bekerja sebagai posisi ini, Lee telah mendapatkan banyak pengalaman menarik, sekaligus menjadi telinga dari para pemain untuk menceritakan apa saja yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Peran seorang psikologis tentu sangatlah penting dalam skuad sebesar Liverpool. Lee harus bisa memastikan kalau semua pemain bisa bermain dengan kondisi yang sehat, bukan hanya dalam bagian fisik tapi mental juga. Lee memiliki tugas yang sangat penting di mana setiap beberapa minggu sekali dia akan datang dan menemui para pemain satu persatu. Lalu dia akan meminta para pemain untuk bercerita. Hal ini dilakukan untuk bisa mengetahui kesehatan mental dari para pemain. Manfaat dari kegiatan seperti ini adalah untuk bisa melakukan sedikit cek kepada mereka. Selain itu, kegiatan ini juga bagus untuk memberitahu para pemain kalau di sini lingkungannya sehat dan mendukung. Lewat adanya kegiatan ini, bisa itu saya atau orang lain, nantinya kita bisa berbicara kepada para pemain dan menyelesaikan masalah bersama-sama. Jelas Lee Richardson ketika ditanya apa perannya dalam membantu skuad Liverpool. Setelah kejadian Diogo Jota kemarin, Lee mengatakan kalau perannya dalam skuad jadi lebih krusial dan dibutuhkan. Lee mengatakan kalau pintunya akan selalu terbuka untuk para pemain jikalau mereka ingin berbicara, entah itu untuk menyelesaikan masalah atau sedang menghadapi beban berat atau tentu saja berbicara tentang kehilangan sesuatu. Bahkan Lee juga tidak jarang mendapatkan cerita dari para pemain yang ingin menceritakan sulitnya menghadapi masa istirahat ketika mereka mengalami cedera. Namun apa yang terjadi kemarin menurut Lee lebih berat dari apapun yang sebelumnya pernah dia alami. Grief is a process. Kita harus memberikan waktu untuk orang lain agar bisa memproses rasa kehilangan seperti ini. Tentu saja air mata akan keluar dari proses ini. Jikalau kalian menyimpannya terus, maka akan membawa efek yang negatif, baik itu dari segi psikologi dan teologi. Pasti harus ada pengeluaran dari rasa kehilangan ini, dan kejadian tersebut akan memakan waktu
itu juga. Air mata adalah sebuah keran air dari hati yang akan keluar ketika tekanan dalam hati seseorang sudah terlalu berlebihan. Air mata adalah sebuah doa dalam bentuk cair. Air mata adalah benda yang tidak bisa dijelaskan menggunakan perkataan. Jadi hargailah memori yang indah dan kunci dalam hati kalian. Itu adalah pesan panjang yang diberikan oleh Lee Richardson untuk mengenang Diogo Jota. Sebuah pesan yang bisa digunakan sekaligus disarankan kepada seluruh pemain untuk bisa memproses kepergian dari salah satu kawan timnya. Proses yang natural untuk terjadi, dan setelah proses ini selesai maka bisa dipastikan semua pemain akan kembali ke posisi mereka masing-masing. Lee Richardson bukanlah nama yang asing dalam dunia sepak bola, mengingat sebelum diangkat menjadi psikologi untuk Liverpool, dia adalah pemain profesional juga. Dalam masa aktifnya dia bermain sebagai pemain tengah, dan sepanjang karirnya dia pernah membela berbagai klub besar asal Inggris seperti Blackburn Rovers, Aberdeen, dan Oldham Athletic. Setelah selesai sebagai pemain aktif, dia juga serius untuk mengejar karirnya sebagai seorang psikolog. Dari akhir umur 20-annya, Lee sudah serius dengan keinginannya untuk menjadi ahli mental, dan mengetahui kalau dia bisa menjadi seorang psikolog ditambah dengan pengalamannya menjadi pemain profesional, maka tidak ada orang yang lebih pantas untuk menjadi bagian sebagai staf psikolog dalam skuad sebesar Liverpool saat ini. Menurut situs The Athletic, pihak klub melihat Lee sebagai aset yang penting. Dia datang pada tahun 2019 dan dibawa oleh era Jurgen Klopp. Bisa dipastikan kalau Lee akan memiliki peran penting bagi skuad Liverpool untuk bisa bangkit dari kejadian kelam kemarin. Namun tentu saja semua bantuan dan dorongan yang diberikan oleh Lee tidak akan berjalan dengan baik jikalau para pemainnya juga terlalu larut dalam emosi. Para pemain Liverpool harus bisa bangkit dan menghadapi musim selanjutnya dengan lebih baik lagi. Musim 2025-2026 akan menjadi musim yang sangat sibuk bagi klub ini. Keluar sebagai juara dari Premier League, semua pemainnya masih belum puas dengan hanya pencapaian tersebut. Mereka haus lebih dari itu, dengan target akhirnya tentu mengarah kepada juara UCL lagi. Perjalanan Liverpool dalam turnamen UCL musim kemarin memang cukup menyedihkan, dan hal tersebut malah menjadi domino terhadap kompetisi mereka yang lain. Itulah kenapa musim depan bisa digunakan oleh skuad slot untuk membalas dendam. Bukan hanya itu, kehilangan Diogo Jota juga bisa saja menjadi penyemangat baru. Lakukan yang terbaik untuk Diogo Jota. Hal ini malah bisa menjadi senjata yang mematikan dalam dunia sepak bola. Sekarang pihak klub baru saja mengumumkan kalau mereka telah memutuskan untuk mengabadikan nomor punggung 20 untuk Diogo Jota. Yang itu artinya tidak akan ada lagi pemain Liverpool yang menggunakan nomor ini di masa depan. Sama seperti pemain Liverpool yang lain, Diogo Jota juga dikenal dengan baik oleh semua pemain dan stafnya, termasuk Lee sendiri yang mengatakan kalau Diogo Jota punya pribadi yang tenang dan bisa membantu orang lain. Sebelumnya, Diogo Jota sendiri sempat mengatakan dalam kampanyenya melawan masalah mental, di mana dia mengatakan kalau terkadang bercerita kepada orang lain bisa membantu. Tanpa perlu mengharapkan balasan pun, alias hanya berbicara saja sudah bisa memberikan sinyal positif kepada mentalnya. Jadi sebuah reset diperlukan oleh skuad Liverpool atas kejadian Diogo Jota. Jangan sampai mereka terlalu tenggelam dalam laut kesedihan. Yang ada, Liverpool harus bisa menggunakan kejadian ini sebagai penyemangat baru untuk selalu bisa memberikan yang terbaik di lapangan. Musim 2025-2026 akan dimulai pada pertengahan bulan Agustus mendatang, dan Liverpool selaku juara bertahan akan langsung bertemu dengan Bournemouth dalam pertandingan pembukanya. Sebuah tugas yang sangat berat sedang dipukul oleh skuad Liverpool saat ini. Jadi mari kita lihat saja bagaimana respon yang akan mereka berikan di musim depan. Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.